saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah saudara sedang menghadapi hari-hari yang mengecewakan atau dikelilingi oleh orang-orang yang mengecewakan saudara? Sabar sebentar. Saudara perlu menyimak ayat firman Tuhan ini. Matius 11 ayat 6 berkata, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Berbahagia orang yang tidak kecewa dan tidak menolak Tuhan. Tidak menolak Tuhan artinya bersyukur dengan apapun yang Tuhan putuskan. Kita sepenuhnya sepakat dengan apa saja yang Tuhan kehendaki, sekalipun bertolak belakang 100% dengan apa yang kita kehendaki. Tidak mudah, tetapi firman Tuhan berkata, jika engkau ingin berbahagia, tidak ada pilihan yang lain. Jangan kecewa, sepakat saja dengan Tuhan. Mengapa demikian, saudaraku? Sebab orang yang mudah kecewa, yang pertama, akan mengakibatkan dosa masuk sedemikian cepat ke dalam dirinya. Saudara perhatikan apa yang terjadi kepada Kain, karena dia kecewa karena persembahannya ditolak, sementara persembahan Habel diterima. Dicatat dalam Kejadian 4 ayat 6-7. Firman Tuhan kepadanya, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tapi engkau harus berkuasa atasnya." Kita tahu sisa daripada kisah ini. Kain tidak mengindahkan apa yang Tuhan katakan, tetapi dia justru memelihara rasa kecewanya. Dan akhirnya dia terusir dari hadapan Tuhan. Dosa menghampiri dia membunuh adiknya. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita jangan mau kecewa? Karena kecewa membuat kita sulit untuk mengalami mukjizat. Sebagaimana dicatat dalam Matius 13 ayat 54 sampai dengan 58, ketika Yesus tiba di kota kelahirannya sendiri dan orang-orang menolak dia. Dia berkata, "Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah dia ini orang miskin? Kita kenal semua saudara-saudaranya siapa, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Lalu mengapa dia seolah-olah memiliki hikmat yang sedemikian luar biasa?" Mereka kecewa, akhirnya menolak Yesus. Maka apa yang terjadi? Tidak terjadi satupun mukjizat di kota itu. Kecewa kita terhadap Tuhan. Kita tidak sepakat dengan apa yang Dia rancangkan, membuat tidak terjadi mukjizat dalam kehidupan kita. Bukankah Dia sudah mengatakan kepada kita, "Rancanganku bukan rancanganmu, setinggi langit daripada bumi." Oleh sebab itu, saudaraku, jika Tuhan tidak bersepakat denganmu, jangan kecewa. Itu artinya Dia sedang melakukan rancangannya. Kabar baiknya adalah di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, yang Dia rancangkan bukan kecelakaan, bukan bahaya, tapi masa depan yang indah, penuh pengharapan. Kecewa membuat saudara jatuh ke dalam dosa. Kecewa membuat kita tidak mengalami mukjizat yang sebetulnya Tuhan sudah persiapkan untuk kita alami. Apalagi hasilnya, saudaraku, kecewa membuat kita tidak melihat masa depan yang Tuhan rancangkan. Bukankah ketika Yusuf menyampaikan apa yang Tuhan pesankan kepadanya, kepada saudara-saudaranya, lalu saudara-saudaranya semuanya kecewa? Tuhan berkata melalui Yusuf, "Nanti saudara-saudaramu, bahkan ayah ibumu akan sujud kepadamu." Mereka semuanya tidak mau mendengar itu. Mereka merasakan itu adalah hal yang merendahkan mereka. Akhirnya mereka kecewa, lalu mereka membuang Yusuf ke sumur. Mereka menyiksanya, bahkan menjualnya.
Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu memang jalan yang Tuhan sudah siapkan untuk menolong bangsa itu, untuk menolong keluarga itu. Yusuf menghidupi masa depan yang Tuhan sedang persiapkan, tapi saudara-saudaranya kecewa dengan apa yang Tuhan tetapkan. Lalu mereka menyiksa Yusuf. Tapi kita sudah tahu, Yusuflah yang akhirnya menjadi penyelamat bagi keluarga itu. Kecewa membuat kita tidak bisa melihat jauh ke depan bahwa ada rencana-rencana indah Tuhan yang sudah Dia siapkan di depan mata kita. Saudaraku, mungkin ada situasi yang mengecewakanmu hari ini, dan engkau punya alasan yang kuat untuk kecewa. Mungkin ada orang-orang yang sangat mengecewakanmu hari ini, dan engkau punya 1001 macam alasan untuk mengatakan aku kecewa denganmu. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Hari ini, apapun yang terjadi, ayo kita berlatih untuk tidak kecewa dan untuk sepakat saja dengan apapun yang Tuhan putuskan. Kiranya firman ini boleh menolong kita semuanya. Tuhan Yesus sayang kepada saudara.